Gimana perasaan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini baru live. Tadi sudah menyapa-menyapa, ternyata belum live. Oke, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana ketika inner child kita menghambat potensi kita. Nah, ini seru sekali pembahasan hari ini. Sambil menunggu teman-teman untuk hadir, saya akan cek ya siapa saja nih kira-kira yang sudah ikutan. Oke, ya. Ini karena bukan pertama kali ya, udah kedua kali pakai aplikasi ini. Masih bingung ini sudah live apa belum, sudah live atau belum gitu ya. Ternyata sudah live sekarang ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terpancar. Nah, dengan sumber internal kalian masing-masing, ya. Dan kalau keadaan, ya biasanya kalau orang-orang di sini, karena saya tinggalnya kebetulan di kompleks orang Inggris, biasanya kalau tanya how are you today gitu ya, itu bukan hanya bagaimana kabarnya, apa perasaannya, apa yang terjadi, tapi juga kadang-kadang jawabannya adalah membahas tentang cuaca. Gimana cuaca di sana hari ini ya, di tempat Bapak Ibu, di tempat Sobat Konseling Satir Indonesia sekalian. Kalau saya tinggal di Islamabad, Pakistan, di sini sudah mulai masuk spring season gitu ya. Spring season tuh musim semi, di mana sudah nggak terlalu dingin lagi, sekarang udah mulai panas gitu ya, sudah sekitar 23 derajat. Masih dingin-dingin kalau pagi atau malam ya, tapi kalau siang itu sudah sangat panas juga. Nah, mudah-mudahan apapun cuaca di tempat Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, karena biasanya cuaca suka disalahkan ya. Ada perubahan cuaca gitu ya, berpengaruh pada kesehatan. Di sini biasanya kalau anak-anak gitu ya mulai sakit itu biasanya, oh iya perubahan cuaca ya. Kalau tinggal di Islamabad kan 4 musim ya, masa tiap 4 musim ganti sakit terus. Oke, kita akan mulai untuk bicara atau untuk membahas tentang inner child. Ya, saya senang sekali membahas tentang inner child ini karena ini jadi satu kesempatan buat kita mengenal diri kita sendiri, diri kita masing-masing, mengenal bagian diri kita yang biasanya selalu kita hindari, mengenal bagian diri kita yang selalu kita tutupi, yang selalu kita tekan gitu ya, yang tidak kita perbolehkan orang lain untuk lihat. Karena bagian diri ini atau bagian inner child kita adalah bagian yang rentan ya, rentan terhadap luka-luka masa lalu mungkin yang masih berdampak pada kehidupan kita saat ini. Oke. Nah, sekarang kalau bicara tentang inner child ya, namanya aja inner gitu ya, inner child. Berarti dalam diri kita, dalam diri setiap orang, jadi nggak ada yang nggak punya gitu ya, semua orang pasti punya. Dalam diri setiap orang itu ada bagian, ya ada banyak bagian yang punya peran masing-masing gitu ya. Yang salah satunya adalah berperan sebagai anak gitu ya. Kalau bicara tentang inner child tentu ada banyak teori, ada banyak orang atau tokoh ya yang membicarakan tentang inner child. Tapi pada kesempatan kali ini karena kita ada dalam forum konseling satir Indonesia, tentu kita akan membahas inner child versi dari Virginia Satir. Oke, ini ada ya lanjut ya. Jadi versi dari Virginia Satir. Teman-teman, nah ini saya perkenalkan lagi sedikit gitu ya. Virginia Satir siapa sih? Nah, Virginia Satir adalah seorang family therapist ya yang lahir pada tahun 1916 kalau nggak salah ya di Amerika, dan dia menjadi seorang family therapist hingga usianya tutup usia di tahun 1988 ya. Jadi beliau adalah seorang yang sangat terkenal
yang punya ide pertama kali melakukan konseling keluarga di mana seluruh anggota keluarganya itu turut hadir dalam sesi gitu ya. Jadi beliau itu punya perbedaan dalam menangani satu kasus dalam sesi konseling keluarga dibanding dengan tokoh-tokoh dari konseling keluarga yang lain gitu ya. Itu salah satu introduction lah ya, perkenalan kepada siapa sih Virginia Satir ini. Nah, karena beliau ini berfokus pada konseling keluarga gitu ya, dan dia sudah ingin menjadi terapis keluarga itu dari dia kecil gitu ya. Dari dia kecil, nah ini kan ada kaitannya ya, inner child gitu. Nah ini kita bahas, dia dari kecil udah pengen jadi detektif keluarga. Dia bilang detektif keluarga. Kenapa pengen jadi detektif keluarga? Karena waktu dia kecil, dia mengamati perbedaan pendapat antara kedua orang tuanya ya. Bahkan sempat sampai membahayakan dirinya gitu ya, kesehatannya, karena dia saat itu sakit dan kedua orang tuanya berbeda pendapat. Ini si Virginia Satir dibawa, si Virginia gitu ya, ini kita bawa ke rumah sakit apa enggak gitu ya. Nah karena perbedaan pendapat ini akhirnya si Virginia nggak dibawa-bawa ke rumah sakit dan kondisinya semakin memburuk. Nah disitulah dia, karena mengamati dinamika antara kedua orang tuanya, dia memutuskan ingin menjadi detektif keluarga gitu ya, yang atau detektif orang tua gitu ya, yang mengobservasi kenapa sih dinamika antara orang tua kita itu sangat berpengaruh kepada kita. Nah gitu ya, karena interest atau ketertarikan Virginia Satir terhadap dinamika orang tua dan dampaknya kepada anak, maka dia mendalami yang dia namakan pendekatan satir terapi gitu ya. Nah, pendekatan satir terapi ini mencoba mengajak seluruh anggota keluarga untuk terhubung lebih dalam gitu ya, untuk punya komunikasi yang lebih jelas, yang lebih mendalam daripada hanya sekedar nagging ya. Nagging itu artinya menuntut. Nah, Bapak Ibu ya, apalagi zaman sekarang ya, ini zaman pandemi, anak PJJ di rumah gitu ya, suami di rumah, istri juga di rumah, semua yang biasanya teratur ya, sekarang udah 1 tahun ini tetap aja kita masih struggling ya, tetap aja kita masih berjuang, berusaha untuk hanya survive gitu ya, paling tidak hanya survive tiap hari, sampai hari terus berjalan, sampai ada keputusan-keputusan baru tentang pandemi ini. Nah, Satir inginnya gitu ya, dia punya satu tujuan, punya satu impian gitu ya, di mana dengan dia mengutarakan pendapat-pendapat dia tentang keluarga, itu bisa membantu kita dalam tidak hanya survive menjalani hari gitu ya, tidak hanya automatic pilot. Nah, automatic pilot itu maksudnya kita hanya menjalani rutinitas saja, tapi kita tetap menikmati hari-hari kita, setiap detiknya, setiap menitnya, menikmati koneksi kita bersama dengan anggota keluarga, gitu ya. Nah, bicara tentang inner child ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit di mana Satir ini pengen jadi detektif orang tua dari dia kecil gitu ya, karena dia tahu dampak dari dinamika orang tua terhadap seorang anak. Nah, inner child menurut Virginia Satir, ini dari beberapa buku yang sudah saya baca. Ini saya akan share ya beberapa bukunya. Satir itu menulis The New People Making. Ya, ini buku dia yang kedua, ditulis oleh Virginia Satir. Di sini dia bicara tentang dinamika gitu ya, tentang triangulasi, tentang segitiga dinamika antara ayah, ibu, dan anak gitu ya. Nah ini bukan hanya kalau anaknya 1 segitiga gitu ya, tapi kalau anaknya 1, 2, 3 gitu ya, tetap ada segitiga di antara anggota keluarga gitu ya. Jadi segitiga itu maksudnya gimana sih? Ya ada satu pihak yang sesuai dengan pihak yang satu lagi yang nyaman, yang berkoalisi gitu ya. Ada satu pihak yang dibenci atau bukan dibenci ya, lebih nggak nyaman gitu ya, yang selalu jadi bahan ya untuk perbedaan, misalnya yang selalu punya perbedaan di antara dua orang ini. Jadi
ada 2 orang yang dekat, yang berkoalisi, ada 1 yang sama-sama nggak nyaman dengan 2 orang ini ya. Misalnya saat orang tua ya, ayah dan ibu bertengkar ya, maka anak akan dipaksa gitu ya, dipaksa dalam tanda kutip. Ini bukan dipaksa oleh orang tua, mungkin ada juga yang memaksa gitu ya, apalagi kalau misalnya kasusnya perceraian gitu ya, pasti akan secara tidak sadar akan meminta anak untuk memilih siapa yang lebih favorit gitu ya, yang anak ini kira-kira lebih senang dengan siapa gitu ya. Nah, walaupun tidak ada perceraian, seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu dinamika kedua orang tua sangat mempengaruhi anak. Bahkan hingga si anak ini sudah menjadi dewasa. Ya, Bapak Ibu, kalau kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita sudah dewasa, pasti ada komunikasi dengan orang tua kita. Kalau mereka masih ada ya, masih hidup, yang memang agak mengganggu mungkin gitu ya. Agak mengganggu, agak membuat kita jadi low gitu ya. Jadi low tuh maksudnya jadi mellow gitu ya. Jadi agak sedih dan merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai sebagai seorang yang dewasa. Nah, sebenarnya rasa-rasa itu adalah cerminan dari inner child gitu ya. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Inner child ini apa jadi sebenarnya menurut Satir gitu ya. Nah, ini yang menarik. Di buku ini, Your Many Faces, ya, yang ditulis oleh Virginia Satir, jadi dia menuliskan Your Many Faces, jadi wajahmu gitu ya, wajahmu yang banyak gitu. Jadi kamu punya wajah banyak gitu. Yang kamu tampilkan itu tidak hanya satu wajah saja gitu ya. Ada wajah senang, ada wajah marah, ada wajah kecewa gitu ya, termasuk juga bagian-bagian kita sebagai seorang anak gitu ya, itu masuk dalam wajah-wajah yang ingin kita tampilkan atau secara tidak sadar kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di buku tadi Virginia Satir menuliskan, nah inner child ini ya, atau bagian diri kita yang serupa, yang masih sama seperti halnya saat kita masih kecil, ya kadangkala menuntut perhatian kita, menuntut kedewasaan kita untuk memahami si anak ini ya, bagian anak ini. Jadi walaupun usia kita sudah dewasa, gitu ya, walaupun usia kita sudah dewasa, kita tetap ada bagian yang merepresentasikan, yang menggambarkan kebutuhan kita yang tidak terpenuhi saat kita kecil, dan itu masih kita bawa sampai sekarang, gitu ya. Jadi kalau dibayangkan, gitu ya, kalau dibayangkan itu seperti misalnya ada diri anak, ya, bukan anak orang lain ya, diri kita sendiri, maksudnya diri kita waktu kita jadi anak-anak gitu ya, di dalam tubuh kita yang dewasa ini. Jadi tubuh maksudnya bukan hanya tubuh fisik ya, tapi secara mental, secara emosional. Jadi cara kita mengontrol emosi kita, cara kita mengenali emosi kita itu tidak lebih dewasa daripada saat waktu kita kecil. Nah, jadi Satir menuliskan bahwa inner child itu selalu ada dalam diri setiap orang sampai orang tersebut ya meluangkan waktu untuk memproses, untuk mentransformasi, untuk memperbarui semua pemahaman, semua pemaknaan terhadap segala sesuatu. Nah, gitu ya, terhadap segala sesuatu. Berarti kita punya PR yang besar sekali, yang tidak kita sadari saat kita menjadi seorang yang dewasa. Gitu ya. Nah, padahal waktu kita anak-anak menjelang dewasa, kita berpikir dewasa itu artinya saat kita sudah lulus SMA, ya, saat kita sudah bertanggung jawab terhadap hidup kita, kita bisa mandi sendiri, kita bisa melakukan tugas-tugas kita, melakukan kewajiban-kewajiban kita, mendapatkan hak-hak kita dan lain sebagainya tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua lagi. Itu garis besar tentang kedewasaan. Tapi kedewasaan secara emosional itu seringkali kita tidak indahkan gitu ya, seringkali tidak kita pikirkan karena kita pikir
Yang paling penting adalah bagaimana kita survive aja gitu ya. Ya setelah lulus SMA harus kuliah, oke gitu. Kalau tidak ada biaya harus kerja, oke gitu ya. Setelah kerja gitu ya bisa dapat uang, bisa makan, mulai mencari pasangan dan lain sebagainya. Kita hanya terpatok, kita hanya terfokus bahwa dewasa itu yang seperti itu. Ya, padahal secara internal emosi kita itu tidak berubah gitu ya, tidak berubah dari waktu kita anak-anak gitu, karena kita tidak sempat untuk memproses, kita tidak ada waktu gitu ya untuk terlalu menghiraukan atau terlalu fokus kepada kebutuhan-kebutuhan atau memproses luka-luka kita, luka-luka dari masa kecil kita. Oke, wah ini ada Ibu Citra. Selamat siang Mbak Mira, selamat siang Ibu Citra. Senang sekali Ibu Citra ini paling rajin kalau ikut ini acara konseling satir Indonesia, ini selalu salut untuk Ibu Citra nih. Mudah-mudahan sehat ya Ibu Citra. Oke, kita lanjut. Nah, jadi inner child versi satir ya, saya tahu ada banyak teori di luar, tapi kita fokus untuk membahas teori dari Virginia Satir tentang inner child ya. Jadi ketika inner child menghambat potensi, nah potensi itu apa? Gitu ya. Potensi itu segala sesuatu ya bisa dibilang bakat gitu ya, bisa dibilang usaha kita untuk selalu berjuang gitu ya, atau segala suatu sumber daya yang kita miliki di dalam diri kita yang bisa membuat kita belajar segala suatu hal, ya, melakukan hal baru dan bisa mengembangkan potensi itu jadi sebuah keahlian, gitu ya, jadi sebuah kebisaan, gitu ya, jadi kita bisa. Nah, inner child akan menghambat potensi saat apa, gitu ya. Nah, inner child kita tadi sudah bicara ya, ini awalnya seperti apa, adalah usia emosi kita yang tidak turut berkembang sebagaimana usia fisik kita berkembang, gitu ya. Jadi tubuh kita, tubuh dewasa ini, kalau saya umurnya mau 37 gitu ya, 37, tapi kalau inner child-nya tidak diurus gitu ya, tidak diproses, tidak disempatkan untuk didengar, tidak disempatkan untuk diperhatikan, dipenuhi kebutuhannya, maka tetap saja ada anak-anak gitu ya, ada diri saya yang anak-anak gitu ya, yang terluka, yang ada di dalam diri saya yang dewasa ini gitu ya. Sehingga kalau ada satu trigger tertentu, nah trigger ya, kita bicara trigger. Apa nih trigger ya? Trigger adalah kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa kita prediksi. Ya, semua kejadian kan nggak bisa kita prediksi ya, Bapak Ibu, itu akan terjadi mau kita planning gitu ya atau tidak kita planning, kita mau nggak mau harus mengalami hari dan pasti akan mengalami kejadian-kejadian. Ya, kejadian ini, wah ada Pak Faisal. Halo, selamat siang Mbak Mira. Selamat siang juga Pak Faisal. Senang sekali nih Pak Faisal juga rajin nih konseling satir Indonesia, ikut terus. Oke, jadi sampai mana tadi tuh? Jadi apa tuh tadi ya? Ini boleh dibantu mungkin Bu Citra, Pak Faisal tadi sampai di mana ini bahasnya. Jadi luka-luka tersebut gitu ya akan kita bantu. Nah, dalam sesi khusus. Nah, ini sambil juga promosi ya, ini kita konseling satir Indonesia akan membuat satu acara, Bapak Ibu ya, di mana ada acara yang namanya mengenal dan mendewasakan inner child gitu ya. Jadi kita sempatkan waktu untuk mengenal luka-luka batin gitu ya, luka-luka anak-anak yang kita bawa dari waktu kita anak-anak sehingga kita bisa mendewasakan. Nah, ada banyak teori Bapak Ibu tentang inner child, di mana inner child tetap dipelihara sebagai anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam satir, dalam konseling Virginia Satir ya atau satir terapi, kita selalu membuat gitu ya inner child kita jadi dewasa gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pengen di tubuh
fisik yang dewasa ini ada anak-anak gitu ya. Ada segala sesuatu yang selalu kena trigger. Nah, tadi tuh bahas trigger ya kan. Ada segala sesuatu yang kena trigger yang selalu tertrigger hal yang sama. Nah, tadi trigger adalah kejadian gitu ya yang selalu mempengaruhi kita, di mana kejadian itu hampir mirip ya, walaupun tidak sama tapi hampir mirip dengan situasi di mana saat kita kecil dulu yang terjadi luka-luka batin waktu kita kecil dulu gitu ya. Kejadian itu bisa saja misalnya saat kita merasa ditolak, saat kita merasa tidak didengarkan, saat kita merasa tidak dihargai gitu ya. Jadi waktu kecil misalnya kita ada satu kejadian di mana kita merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan saat kita besar gitu ya, saat kita dewasa, usia sudah 37 ya, atau Bapak Ibu usianya berapa, tiba-tiba terjadi satu kejadian ya, misalnya ada permasalahan dengan pasangan, misalnya ada permasalahan dengan anak, ada permasalahan dengan orang tua kita, atau ada permasalahan dengan mertua kita merasa kita tidak didengarkan, kita merasa tidak dihargai, kita tidak merasa dicintai gitu ya. Nah, itu adalah trigger. Nah, cara kita bereaksi terhadap trigger itu akan menggambarkan inner child kita, gitu ya, akan menggambarkan inner child kita. Kalau kita tidak menyempatkan waktu untuk memproses inner child kita, maka cara kita bereaksi akan sama seperti halnya waktu kita anak-anak, gitu ya. Nah, kalau kita bicara anak-anak Bapak Ibu ya, gimana sih karakteristik anak-anak gitu ya. Misalnya nih saya punya anak namanya Ali ya, umur 3 tahun gitu. Nah, dari umur 1,5 tahun dia selalu karena fase dia ya mencoba untuk independen gitu ya, mencoba untuk menjadi dirinya sendiri, mencoba memberitahu kami orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka gitu ya. Walaupun dia nggak tahu konteksnya harus seperti apa, pokoknya apa yang dia suka atau apa yang tidak dia suka harus dia, apa yang tidak dia suka nggak mau dia lakukan gitu ya, apa yang dia suka harus didapatkan gitu ya, dia nggak tahu konteksnya seperti apa. Nah, sama dengan kita yang dewasa, nah kena trigger, kita nggak mau tahu tuh ya, kadang ada orang yang cara bereaksinya tuh kita nggak mau tahu, orang mau kayak gimana, pokoknya saya maunya kayak gini. Nah, itu sebetulnya gambaran dari inner child ya, inner child yang bereaksi, yang kita tidak sadari. Nah, emang kalau orang dewasa harusnya gimana? Nah, iya, kalau orang dewasa ya, yang inner child-nya sudah menjadi dewasa juga, yang sudah diperdulikan, yang sudah diperhatikan, yang sudah diproses, tidak akan terlalu berdampak saat ada trigger yang sama, gitu ya. Misalnya saat ada konflik ya dengan orang lain. Nah, biasanya kalau anak-anak ada konflik gimana Bapak Ibu? Ya, anak-anak itu ada yang suka berkonflik, ada yang tidak suka berkonflik gitu ya. Tergantung bagaimana pola-pola yang diterapkan di dalam keluarga gitu ya. Jadi seperti tidak ada perbedaan saat kita dewasa dengan saat kita anak-anak. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Gambaran lagi dari inner child ya, dampak inner child yang menghambat potensi kita. Nah, potensi tadi kan sudah saya jelaskan ya, sumber daya kita yang kalau kita lakukan, kalau kita tekuni menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah keahlian yang bisa membantu kita mengaktualisasikan diri gitu ya. Nah, inner child bisa menghambat kita mengaktualisasikan diri. Contohnya, Bapak Ibu misalnya teman-teman yang selalu takut menghadapi satu kejadian ya, atau menghadapi sesuatu yang tidak bisa dikontrol ya, sesuatu yang tidak jelas gitu ya, sesuatu yang bisa dikatakan krisis gitu ya, sesuatu yang kita nggak bisa bayangin itu akan terjadi seperti apa. Nah, takut itu adalah respon yang wajar, adalah reaksi yang wajar, tapi bagaimana kita menghadapi, mengontrol
mengelola rasa takut kita itu yang berbeda gitu ya. Apakah cara kita mengelola rasa takut kita ini dengan selalu takut aja gitu ya, atau kita mengenali rasa takut ini, nah gitu ya. Jadi cara kita atau inner child kita nih terbiasa untuk hanya tetap berdiam ya dengan rasa takut. Nah, kalau kita bahas rasa takut nih Bapak Ibu ya. Takut tuh sebenarnya apa? Nah, ya kalau kita gambarkan ya, takut itu sebetulnya ada sesuatu ya, kita menghadapi sesuatu yang kita anggap lebih besar daripada kita. Gitu ya. Takut kan gitu ya. Jadi kayak kita mau melakukan sesuatu kita takut karena sesuatu itu kita anggap lebih besar daripada kemampuan kita. Nah, kalau ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ya kita bandingkan dengan inner child atau bandingkan dengan anak-anak ya. Anak-anak itu secara fisik ya kan ukurannya kan lebih kecil. Ukuran tubuhnya lebih kecil. Gitu ya, sehingga dia melihat segala sesuatu yang lebih besar daripada dia sebagai sesuatu yang perlu ditakutkan. Gitu ya. Jadi ketakutan itu kita pelajari saat kita kecil. Ya, awalnya dari apa? Dari proporsi tubuh kita. Ya kita melihat orang tua kita, orang yang lebih dewasa itu kan ukuran tubuhnya lebih besar gitu ya. Saat kita kecil kita ada rasa takut ya untuk membuat mereka marah misalnya, gitu ya. Ada rasa takut untuk mencoba hal baru. Ada rasa takut untuk percaya bahwa diri bisa melalui keadaan-keadaan yang tadi tidak menentu misalnya. Nah, gitu ya. Jadi takut itu kita pelajari waktu kita kecil. Ya, takut itu selalu hadir saat kita menghadapi sesuatu yang kita anggap besar. Nah, asalnya tadi ya dari proporsi tubuh. Nah, jadi apa yang harus dilakukan nih kalau takut? Nah, kalau orang dewasa gitu ya, yang sudah memproses inner child-nya menjadi dewasa, di saat dia merasa takut harus melakukan satu hal yang baru, dia bisa meregulasi dirinya, gitu ya. Bisa membantu dirinya, menenangkan diri bahwa, hey, it's okay, gitu ya. Semua orang juga kalau mengalami satu hal yang baru ya pasti takut, gitu. It's okay, you can do it. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akan membedakan ya, dimana kalau orang tidak terlalu memproses inner child-nya, rasa takut ini akan terus membawa, akan terus terbawa, akan terus berdampak, akan terus mempengaruhi dalam merealisasikan potensi kita. Tadi ya kayak misalnya kita diberi tantangan satu pekerjaan baru gitu ya, kita diberi tantangan untuk bisa melampaui apa yang atau tugas-tugas yang tidak biasa kita kerjakan, gitu ya. Kita diberi tantangan, misalnya naik jabatan, Bapak Ibu ya, naik jabatan kan kalau secara logika ya orang mikirnya, wah hebat gitu ya, naik jabatan, selamat ya gitu, pasti senang sekali gitu. Ada dalam diri orang ya, kalau inner child-nya nih terstimulasi gitu ya, inner child yang minta diperhatikan, ada luka-luka yang perlu diproses, maka naik jabatan bisa jadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Kenapa? Karena dia pikir bahwa jabatan ini lebih besar daripada kemampuan dia. Tentu lebih besar, tapi apa yang harus dikerjakan? Ya dijalani, dan proses belajar, proses memaknai kesalahan itu juga ada kaitannya dengan inner child ya. Kalau inner child, kalau anak-anak kan kesalahan apa? Nah, kesalahan itu artinya little gitu ya. Little tuh mematikan gitu ya. Nah, anak-anak kan Bapak Ibu kalau kita ingat waktu kita anak-anak ya, kesalahan itu seringkali kita maknai sebagai kalau kita lakukan ya dampaknya kita jadi tidak dicintai gitu ya. Sehingga luka ini terus kita bawa sampai kita dewasa. Begitu ada chance, begitu ada kesempatan melakukan sesuatu yang baru, rasa takut melakukan kesalahan akan mendominasi kita. Nah, gitu ya. Sebenarnya rasa takut melakukan kesalahan ini yang bawa siapa? Nah, itu yang bawa adalah luka dari inner child kita. Gitu ya.
Nah, kalau orang dewasa melihat kesalahan gimana gitu ya? Orang dewasa yang sudah memproses inner child-nya melihat sebuah kesalahan, oh it's okay gitu ya, namanya juga baru belajar gitu ya, baru sekali, baru 2 kali, terus ada orang berkomentar. Nah, ini inner child juga kena ya, kadang-kadang kalau kita melakukan segala sesuatu, ya, apalagi tujuan kita adalah untuk membanggakan ya, untuk selalu bisa tampil oke, untuk selalu bisa dipandang oke gitu ya. Begitu ada kesalahan itu jadi sesuatu yang sangat mengganggu kita gitu ya. Seakan-akan kita tuh harus jadi Superman gitu ya. Harus jadi Superwoman. Seakan-akan orang tidak akan mentoleransi kesalahan kita gitu ya. Padahal yang namanya kesalahan gitu ya, itu kan kesalahan dalam lingkup perilaku gitu ya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini justru penting karena ini membantu kita untuk melakukan yang lebih baik gitu ya di masa berikutnya, di masa depan ya. Oke, kita cek lagi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, ada respon-respon tertentu gitu ya berkaitan apa yang sudah saya bicarakan. Nah, boleh tulis di komen ya. Ini sambil saya cek juga. Oke ya, boleh tulis di komen, boleh juga bercerita, misalnya ada sesuatu yang mau diceritakan, itu silahkan ya. Oke, saya akan cerita satu kejadian ya yang baru saya proses, maaf, berkaitan dengan pemahaman saya yang belum saya upgrade gitu ya. Jadi tugas kita menjadi seorang yang dewasa, itu dewasa secara fisik dan dewasa secara emosional adalah mengupgrade, mengupdate gitu ya, semua pemahaman kita, semua pemaknaan kita terhadap segala sesuatu. Contoh kemarin yang baru saya proses, ya. Jadi proses ini akan terus berlanjut ya, Bapak Ibu. Mendewasakan inner child kita akan terus berlanjut. Jadi nggak ada kata kapan selesainya gitu ya, nggak ada, karena semuanya perlu kita maknai ulang gitu ya. Nah, jadi saya ingat saya itu usia berapa ya saat itu, 6 atau 7 tahun gitu ya. Saya menyimpulkan sendiri gitu ya, saya menjadi observer dinamika antara orang tua saya, antara tante dan om saya gitu ya, karena kami dulu tinggalnya satu komplek gitu, jadi satu blok itu rumah saudara semua gitu ya. Jadi saya waktu kecil kan memperhatikan gitu ya, oh jadi orang dewasa tuh seperti apa sih gitu, oh kayak gitu ya jadi orang dewasa gitu ya. Jadi saya dulu secara tidak sadar gitu ya punya ide untuk menyimpulkan sendiri bahwa dalam satu percakapan gitu ya, dalam satu percakapan, kalau semua orang diam, maka saya harus memulai. Itu ya, lucu loh. Itu satu kesimpulan yang saya buat saat saya umur 6-7 tahun. Nah, sederhana tapi dampaknya sangat besar gitu ya. Apalagi kalau belum dimaknai ulang gitu ya. Nah, ini menjadi satu PR buat saya gitu ya, karena saya menjadi tidak nyaman ya berkumpul bersama orang-orang ya atau teman-teman misalnya ya dalam satu forum, dalam satu kegiatan gitu ya, di mana ada saat ketika semua orang diam gitu ya. Saya langsung pengen ngomong gitu ya, pengen nanya lah, pengen berkomentar lah gitu. Saya nggak nyaman dengan keadaan diam. Nah, karena saya profesinya konselor, bisa tahu dong, berarti ya dampaknya saat saya menjadi seorang konselor, saya menjadi tidak nyaman saat konseli saya diam, gitu ya. Saat konseli saya diam, saya jadi, saya harus nanya apa ya, saya harus apa ya, jadi nggak nyaman sendiri, gitu ya. Nah, untuk menjadi pribadi yang dewasa gimana ya, yang memproses inner child ini gimana gitu ya. Nah ya karena sudah tahu akar masalahnya gitu ya, saya jadi mengecek gunung es. Nah tadi
apa namanya? Oh, ada pertanyaan. Oke, saya selesaikan dulu ya. Jadi kalau di konseling satir Indonesia ya, atau di pendekatan Virginia Satir secara khusus gitu ya, apalagi teman-teman yang belajar dari Satir Pasifik, Satir Institute of the Pacific, itu biasanya kalau belajar dari John Bandman itu berfokus pada gunung es dan stansi. Jadi itu yang dikorek gitu ya. Apa gunung es saya, apa stansi saya saat kejadian tersebut, di mana saya menyimpulkan. Nah, gitu ya, bahwa saya harus memulai segala sesuatu saat orang lain diam, gitu ya. Nah, itu yang ditransformasi. Sehingga saat ada trigger, ya, saat saya dewasa nih, dewasa secara tubuh, ya, dan sudah diproses inner child-nya menjadi inner child dewasa terhadap pemahaman tadi, maka begitu ada trigger, saya bisa membantu diri saya lebih meregulasi diri. It's okay, diam, it's okay, gitu ya. Apa sih yang salah dengan diam, gitu ya? Apa sih yang membuat saya merasa bahwa diam itu adalah sesuatu yang tidak baik, adalah sesuatu yang harus dihindari, gitu ya. Itu diproses lebih dalam. Oke, ada pertanyaan nih, Ibu Yowanita Pusparani. Aduh, Ibu Yowanita Pusparani, semoga cepat sembuh ya. Oke, tadi ada pertanyaan. Ibu Mira sempat bilang tentang kita sebagai orang dewasa perlu menyediakan waktu untuk memproses inner child. Apa yang bisa dilakukan untuk itu? Nah, yang pertama yang harus kita bisa lakukan adalah di saat ada sesuatu yang bikin kita down, yang bikin kita melo gitu ya, yang sangat berdampak gitu ya untuk hari-hari kita, itu kita proses gitu ya, kita cari apa sih yang membuat saya memaknai kejadian ini lebih dalam daripada hanya sekedar sebuah kejadian, gitu ya. Dan kita bisa cek tuh, kita mulai menyimpulkan itu sejak kapan, gitu ya. Ada Bu Windy, Ibu Windy, siang Mbak, siang juga Ibu Windy, apa kabar? Nih udah lama nih nggak ketemu Ibu Windy. Tapi belum pernah ketemu fisik ya, cuman kita sering ketemu di dunia maya. Oke, balik lagi pertanyaan Ibu Yohan ya tadi. Jadi pertama itu, jadi apa sih yang membuat kita melo itu sebenarnya apa? Gitu ya. Berarti dengan kita menyempatkan waktu gitu ya, tidak hanya ya mungkin waktu ini nggak langsung kita sediakan gitu ya, tapi paling tidak ya misalnya kalau kita lagi masak terus kita tiba-tiba ada satu kejadian dan bikin kita melo, ya kan nggak mungkin kita berhenti masak gitu ya dan nggak makan hanya untuk memikirkan itu, tentu nggak ya. Hidup harus terus berjalan, tapi sempatkanlah di saat memang ada waktu, misalnya sebelum tidur gitu ya, misalnya saat di kamar mandi, saat mandi gitu ya, misalnya juga saat berdoa gitu ya, saat sedang sholat, saat sedang sembahyang gitu ya. Selesai sholat, selesai sembahyang, selesai berdoa, kita bisa sempatkan apa ya yang membuat saya jadi, atau apa yang membuat kejadian ini sangat berdampak buat saya gitu ya. Terus cek lagi, begitu sudah tahu gitu ya, apa yang tahu gunung es gitu ya, ini perasaannya apa sih persepsinya, apa harapannya, apa dambaannya, apa gambar dirinya, gitu ya. Cek lagi apa sih yang membuat saya menyimpulkan bahwa kejadian ini ada artinya yang mendalam buat saya. Setelah itu diproses, gitu ya. Apa yang dibutuhkan, gitu ya. Apa yang bisa kita kasih ke bagian diri tersebut, gitu ya, supaya ini bisa dampaknya bisa lebih ringan gitu. Lalu setelah itu ya jalani hari, misalnya jalani perbaikan gitu ya. Perbaikan itu perbaikan relasi, bukan hanya ke orang lain, tapi perbaikan relasi ke diri kita sendiri ya. Karena cara kita meregulasi diri, meregulasi emosi kita itu adalah perbaikan dengan diri kita gitu ya. Karena kan diri kita, emosi kita gitu ya, bagian diri kita semuanya ini kan menyertai kita hingga akhir hayat gitu ya. Maka relasi dengan diri itu harus dijaga terus-menerus gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan.
dari Pak Faisal. Mbak, saya ada teman, dia punya problem di mana dia nggak bisa keluar dari kerjaannya sekarang. Padahal lingkungan dan atasannya nggak sehat. Istilah kerennya sekarang udah jadi toksik. Oke, dia sadar bahwa dia nggak nyaman di tempat tersebut, sering dikata-katain kasar dan direndahkan, dan lain-lain. Saat ini ada kesempatan untuk pindah diterima di tempat kerja lainnya, tapi takut melakukan pengajuan pengunduran diri. Takut direndahkan dan dihina-hinanya. Atau intinya nggak siap dengan respon atasannya. Kita yang jadi teman-teman di sekitarnya gemes gitu kali ya. Jadi teman-temannya gemes. Ya udah sih, tinggalin aja gitu ya. Nah, menjadi tidak logis gitu ya buat kita teman-temannya, kenapa dia tetap bertahan di situ, kenapa dia tetap mentoleransi itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada kalau kita bilang timbal balik gitu ya, itu ada kebutuhan yang dipenuhi secara tidak sadar walaupun dalam keadaan yang atau lingkungan yang tidak sehat gitu ya, lingkungan yang toksik. Misalnya apa? Misalnya figur bosnya ini gitu ya, mirip dengan misalnya figur orang tua gitu ya, atau orang-orang yang sangat berpengaruh untuk temannya Pak Faisal ini gitu ya. Boleh temenin dia nih untuk ngecek apa ya yang buat kamu tuh menerima ya, apa yang membuat takut direndahkan ini jadi satu hal yang familiar sehingga kamu nyaman dengan diperlakukan seperti itu gitu ya. Apakah itu satu hal yang familiar, satu hal yang sering dialami gitu ya. Karena menurut satir itu kita bisa mengorbankan segala sesuatu walaupun itu toksik supaya kita tetap ada dalam keadaan yang bisa kita prediksi ya. Nah, bagi temannya Pak Faisal ini berarti keadaan yang bisa diprediksi adalah dengan direndahkan, dengan dimaki-maki gitu ya. Itu adalah satu keadaan yang bisa diprediksi. Kenapa? Karena mungkin sering dialami, karena mungkin sudah menjadi satu pemakluman ya bahwa diri ini layak untuk direndahkan gitu ya. Nah, ini ada bagian inner child juga di sini ya. Kalau kita bicara tentang boundaries. Nah, boundaries apa sih? Boundaries itu aturan gitu ya. Bagaimana kita memperbolehkan orang lain memperlakukan kita gitu ya. Boundaries itu kayak misalnya pagar rumah gitu ya, pagar rumah. Rumah itu adalah diri kita ya. Pagar itu adalah pelindung untuk diri kita. Ya, pagar itu gambarannya adalah boundaries ya. Jadi bagaimana kita memperbolehkan orang lain memperlakukan kita, bagaimana kita memperbolehkan orang lain berkata terhadap diri kita gitu ya. Bagaimana kita memperbolehkan orang lain melakukan apapun yang mereka mau walaupun resikonya adalah merugikan diri kita gitu ya. Kalau seperti itu maka di saat kita memperbolehkan orang lain melakukan apapun yang mereka suka tapi merugikan diri kita, artinya kita tidak punya boundaries. Artinya kita lemah tuh ya, lemah dalam mempertahankan diri gitu ya, lemah dalam melindungi diri. Maksudnya gimana lemah dalam melindungi diri? Ya, maksudnya adalah di saat kita tidak berani ya memberitahukan bagaimana seharusnya orang lain memperlakukan kita gitu ya. Jadi temannya Pak Faisal ini secara logika dia tahu ya, secara hati ada sesuatu yang terpenuhi gitu ya, karena ada satu hal yang normal menurut dia gitu ya, yang familiar gitu. Nah, maka yang perlu dibantu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan proses gitu ya, apakah kamu layak diperlakukan seperti itu gitu ya. Nah, itu pertanyaan seperti itu akan membuat dia berpikir apa sih artinya misalnya
respon-respon menghina gitu ya. Sebenarnya bukan respon ya, reaksi-reaksi menghina gitu. Apakah reaksi-reaksi ini satu hal yang sering terjadi sebelum kamu ada di sebuah perusahaan ini gitu ya, atau lingkungan ini ya. Nah, berarti kalau ini bisa diproses lebih mendalam gitu ya, dari pola yang terjadi sebelumnya, maka dia akan lebih berdaya untuk menghadapi bosnya ini gitu ya. Oke, terima kasih Pak Faisal. Nah, temannya diajak ikut ini aja, apa, self healing, supaya bisa memproses gitu ya, kalau dia mau ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini sambil mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa Konseling Satir Indonesia kita punya 2 kegiatan yang akan berjalan berdekatan ya di bulan Maret ini, yaitu membina raport. Nah, membina raport gitu ya. Membina raport itu adalah buat Bapak Ibu sekalian yang apa tuh? Saya jadi lupa karena baca komen. Yang belajar konseling ya, tapi dengan maksudnya belajar memulai sesi konseling ya, karena ini dilakukan secara online. Nah, Bapak Ibu juga bisa tuh misalnya lakukan secara online dengan anak gitu ya. Mungkin tidak online langsung gitu ya, mungkin bisa lewat WhatsApp gitu ya. Tapi dalam membina raport ini paling tidak Bapak Ibu diajarkan dalam apa namanya, program konseling satir Indonesia untuk belajar mengenali apa yang terjadi dalam diri kita gitu ya. Karena jangan-jangan gitu ya, respon kita terhadap anak, respon kita terhadap konseling kita, respon kita terhadap siswa itu justru keluar dari, mungkin bisa jadi inner child kita gitu ya, bukan keluar dari Bapak Ibu guru BK gitu ya, yang dewasa secara emosi gitu. Nah, mungkin gitu ya, jadi kita bisa menggali nih. Dan Bapak Ibu nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dalam konseling satir Indonesia kita sangat menghargai, justru kita malah terbuka gitu dengan apa namanya, segala sesuatu yang perlu kita proses gitu ya. Karena kita selalu berusaha ya, kami selalu berusaha menyediakan, memfasilitasi proses belajar, apalagi belajar mengenal diri gitu ya, dengan lebih secure ya, secure attachment atau relasi yang lebih aman dalam memproses apa yang dikatakan sebagai kesalahan. Nah, tadi kan kita bahas ya, kalau kita punya inner child yang belum diproses nih, kita melihat satu kesalahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, ini kita mencoba ya, kami akan mencoba memfasilitasi Bapak Ibu memproses kesalahan ya sebagai satu kegiatan ya, mengenal diri sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik gitu. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya, jangan takut. Nah, takut juga kan tadi bagian dari inner child ya. pasti bisa dilakukan ya. Kita sama-sama berproses dan tidak di-judging ya, nggak dihakimi. Wah, baru gitu aja berprosesnya. Enggak ya, semua orang itu ada dalam prosesnya masing-masing, ada dalam tahap prosesnya masing-masing dan akan dihargai apapun tahap prosesnya gitu ya. Oke, yang kedua kegiatan kita ada self healing atau mengenal dan mendewasakan inner child ya. Kalau tadi membina raport itu mulai dari minggu ini, tanggalnya saya lupa. Coba saya lihat kalender dulu ya. Oke, tanggal 5, 12, 19, 26 ya. Tanggal 5, 12, 19, 26. Dan untuk self healing itu tanggal 13 dan tanggal 20. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa ikut. Nah, nanti untuk jam dan pendaftaran Bapak Ibu cek Facebook Konseling Satir Indonesia ya. Oke, saya baca komen lagi ini dari Pak Faisal. Wah, mantap, siap diajakin. Iya, mungkin yang dia butuhkan adalah
persiapan gitu ya, karena kalau orang ya selalu ada dalam tahap di abuse gitu ya, selalu ada dalam tahap menerima komentar-komentar yang nggak baik, ya dia dikasih komentar yang balikannya gitu ya, dikasih komentar positif itu tidak langsung membuat dia jadi kuat gitu. Jadi harus diproses gitu ya. Jadi harus ada kekuatan internal di mana kita mendampingi dia berproses supaya muncul kekuatan internal itu gitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan membantu dia berproses di kegiatan kita. Oke, bukan hanya promosi ya, tapi ini orang akan mendapatkan manfaatnya. Ya, begitu. Nah, ada Ibu Windy, beda inner child dengan kekanak-kanakan. Ya, berani berbuat salah dan mau mengambil resiko adalah sisi positif dari inner child. Memupuk spontanitas dan berpikir kreatif juga bagian dari inner child. Yes, betul sekali gitu ya. Jadi yang namanya inner child bukan hanya negatif ya, tapi juga ada positifnya. Positifnya tadi ya, spontanitas, kreatif, itu juga bagian dari inner child kita sebetulnya ya. Ya kayak anak-anak kan fun gitu ya, pengen playful gitu ya. Dan lebih bebas misalnya gitu ya. Nah, itu juga bagian positif dari inner child. Tentu ada bagian positif dan bagian negatifnya gitu ya. Memang kalau kita bicara spektrum gitu ya, playful gitu ya, di saat itu dibutuhkan, itu akan sangat membantu kita untuk terdistraksi dari hal-hal yang bikin kita stres gitu ya. Itu sangat cocok kalau kita gunakan sebagai P3K gitu ya. Misalnya kita lagi stres nih, supaya playful gimana? Oh, misalnya kalau laki-laki gitu ya, suka main game, main game dulu 30 menit, habis itu fokus lagi. It's playful gitu ya. Atau misalnya kalau perempuan gitu ya, kita sukanya kalau stres nonton drama Korea gitu ya, terus misalnya makan gitu, shopping, nah itu playful gitu kan, bentuknya aja gitu ya, isinya esensinya adalah inner child gitu ya, bentuknya mungkin disesuaikan dengan kegiatan orang dewasa, tapi kalau itu ya, kalau hidup kita terus P3K terus gitu ya, kita nggak operasi gitu ya. Istilahnya luka kita cuma dibersihin aja gitu ya, tapi tidak diobatin gitu. Jadi kalau kita bicara spektrum, ada sisi positif ya tentu, tapi kalau tidak diproses ya, tidak akan sampai kepada akar masalah, dan begitu ada trigger pasti kena lagi gitu ya. Nah, apakah inner child beda dengan kekanak-kanakan? Ya, kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu artinya tidak dewasa gitu ya. Kekanak-kanakan tuh artinya apa tuh? Mungkin Bu Windy boleh sharing juga nih, kekanak-kanakan tuh yang seperti apa? Bentuknya seperti apa gitu ya. Kekanak-kanakan kalau yang saya artikan gitu ya, kekanak-kanakan itu lebih kepada childish gitu ya. Childish tuh artinya tidak bisa memikirkan konteks gitu ya, hanya memikirkan apa yang dia suka, tidak memperdulikan orang lain misalnya gitu ya. Itu seperti itu ya, mungkin cocok, mungkin nggak cocok gitu ya, nggak apa-apa. Saya bahas dari apa yang saya pahami gitu ya. Kecuali kalau memang Bu Windy mau mengkonfirmasi yang dimaksud dengan kekanak-kanakan di sini yang seperti apa gitu ya. Oke, kalau yang saya pahami inner child itu atau kekanak-kanakan gitu ya, bagian juga dari inner child, karena kalau kita cek ya waktu kita kecil atau kita melihat anak kita saat dia kecil gitu ya, anak-anak itu kayak misalnya saya cerita anak saya gitu ya, dia lagi suka es krim gitu ya, nggak mau tahu, pokoknya makan es krim aja gitu ya, yang dia suka itu hanya makan es krim, dia nggak mau sarapan, dia nggak mau makan siang, dia nggak mau makan malam, yang dia mau hanya makan es krim gitu ya. Ini adalah satu bentuk kekanak-kanakan gitu ya, menjadi normal saat dilakukan oleh anak-anak yang usianya masih anak-anak ya, karena mereka belum tahu konteks gitu ya, belum tahu kalau es krim itu oke kalau dimakan setelah makan siang misalnya gitu ya. Es krim itu oke kalau dimakan dalam porsi yang kecil gitu ya, tidak terlalu berlebihan misalnya. Es krim itu oke, bikin kita happy misalnya gitu ya.
Tapi ya kan nggak mungkin makan es krim terus satu hari gitu ya. Terus hari berikutnya makan es krim lagi hanya karena dia suka es krim gitu. Jadi lebih kepada konteks. Nah, kadang kita juga seperti itu gitu ya, saat kita belum mendewasakan inner child kita dalam memaknai segala sesuatu. Misalnya, kanak-kanakan ya dalam kehidupan dewasa. Misalnya saat kita berkonflik gitu ya, anak-anak itu dia mendingan berkonflik ya, kayak tadi misalnya es krim gitu ya, mendingan berkonflik supaya apa? Supaya kemauan dia terpenuhi. Nah, ini bisa jadi bosnya temannya Pak Faisal gitu ya, itu inner child-nya adalah berkonflik supaya kebutuhan dia terpenuhi. Nah, ini Grab Fast Ticket Now, pelatihan self awareness dan self healing. Ya, itu ini dari admin konseling Satir Indonesia, betul ya. Bapak Ibu jangan lupa karena kita akan bahas lebih mendalam gitu ya. Nah, temennya Pak Faisal juga ini ya, kalau belum memproses inner child, menghadapi orang yang sedang fokus pada inner child-nya ya, si bos ini. Maka ya jadi kayak dua anak-anak aja gitu, berantem. Bukan berantem ya, dua anak-anak sedang berelasi gitu ya, sedang berkonflik gitu. Yang satu diem aja, yang satu nggak mau tahu gitu ya, pokoknya kewajibannya atau nggak mau tahu, pokoknya kebutuhannya harus dipenuhi oleh orang lain, nggak tahu, nggak peduli konteksnya. Nah, ini nggak peduli konteksnya misalnya apa? Dia ingin pegawainya ya, temannya Pak Faisal ini bekerja dengan maksimal, tapi cara dia memperlakukan adalah dengan seenaknya. Itu kan nggak tahu konteks gitu ya. Nah, itu kekanak-kanakan. Jadi saya gabungkan ya pernyataan Ibu ini dengan pertanyaan Pak Faisal tadi gitu ya. Jadi kekanak-kanakan seperti itu. Kita nggak tahu konteksnya gitu ya. Pokoknya nggak mau tahu, apa yang kita mau harus kita dapat. Nah, itu salah satu contoh kekanak-kanakan. Sip, begitu ya. Wow, ini sudah mau 1 jam. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini bisa membuat Bapak Ibu makin gitu ya, pinisirin. Nah, makin tergerak untuk menyempatkan waktu hanya 2 jam saja ya Bapak Ibu Nah, ini ada linknya nih, http ya bit.ly KSI _daftar kelas virtual gitu ya. Ada bundlingnya Bapak Ibu kalau mau ikut sekalian gitu ya. Jadi sambil kita memproses inner child kita, sambil kita belajar tentang reaksi-reaksi kita, mengubah reaksi kita jadi respon, terutama dalam peran kita sebagai atau dalam profesi kita sebagai konselor atau guru BK gitu ya, atau orang tua. Jadi nggak hanya guru BK aja ya, atau orang tua, cara kita merespon dengan anak itu kebanyakan itu adalah reaksi. Bisa dibayangkan orang dewasa yang jadi orang tua belum memproses inner child-nya lalu punya anak ya kan, jadi anak-anak ngurus anak-anak gitu ya. Nah, jadi sangat penting ya kalau Bapak Ibu merasa sudah dewasa, nah itu artinya sudah siap untuk memproses ya, untuk memaknai ulang apa yang sudah tidak cocok lagi untuk kita bawa, untuk kita pakai sebagai frame berpikir kita gitu ya, karena akan menghambat kita meraih potensi kita gitu ya. Potensi apa? Potensi sebagai tadi misalnya karyawan yang oke, atau bahkan punya aktualisasi diri lewat pekerjaan gitu ya, menikmati pekerjaan, aktualisasi diri lewat peran sebagai orang tua gitu ya, karena punya koneksi mendalam terhadap anak. Nah, itu juga ya, peran sebagai pasangan misalnya gitu ya, bisa memproses diri, bisa memfasilitasi proses pasangan kita juga. Nah, saya ambil quote terakhir ya dari Virginia Satir di buku ini, Your Many Faces gitu ya. Virginia Satir bilang kalau kita mau mengaku dewasa gitu ya, menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang dewasa, kita harus melihat ya bahwa dulu waktu kita anak-anak pakai pampers itu adalah sesuatu yang sangat menolong ya, saat kita masih belum bisa belajar untuk mengontrol gitu ya
misalnya pembuangan urin kita ya atau BAB kita karena kita belum belajar. Tapi saat anak-anak gitu ya, kita mulai belajar mengontrol apa yang kita regulasi diri kita, regulasi emosi kita gitu ya, maka pakai pampers sudah bukan hal yang cocok lagi buat kita. Sama ya, kita dewasa pakai pampers gitu ya, kalau kita bisa meregulasi diri dan emosi kita gitu ya. Pakai pampers ini tentu bukan hanya pampers beneran ya, tapi simbol gitu ya, bahwa segala sesuatu yang sudah tidak cocok lagi buat kita sudah seharusnya ditransformasi supaya kita bisa mengaktualisasikan diri, mengaktualisasikan potensi kita. Yeay, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa daftar, ini ada linknya. Saya tunggu Bapak Ibu, kita berproses bersama dalam kegiatan konseling satir Indonesia. Kita berproses dan bertumbuh menjadi manusia utuh. Utuh kenapa? Utuh fisiknya dan utuh emosinya, sama-sama dewasa ya. Oke Bapak Ibu, ketemu lagi pada kegiatan berikutnya, terutama di kegiatan konseling satir Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.